Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 45. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di suatu dimensi lain terlihat sedang terjadi pertarungan yang menegangkan antara dua Pokemon. Dan di sisi lain, adanya pertarungan tersebut nampaknya akan dimanfaatkan oleh tim Rocket untuk menangkap Pokemon. Singkat cerita, scene berpindah ke Hikari yang sedang mengajak Pokemon-Pokemonnya berlatih untuk kontes. Tapi Pochama milik Hikari malah sedang tidur. Hal itu membuat Hikari agak marah ke Pochama lantaran pertunjukan kontes akan diselenggarakan besok. Karena dimarahi, Pochama pun ngambek. Saat sedang mengejar Pochama nampaknya ada sesuatu yang aneh, di mana ada seseorang yang menangisi Pochama dan wajah orang tersebut mirip Hikari. Lalu orang itu pun langsung membawa Pochama masuk ke dalam sebuah lingkaran cahaya misterius. Melihat kejadian itu, Hikari terlihat bingung, namun setelahnya ia panik. Lalu, scene berpindah ke lab penelitian Profesor Sakuragi. Di dalam sana, Satoshi nampak sedang dihubungi seseorang yang ternyata adalah Hikari, yang melaporkan ke Satoshi tentang Pochama yang hilang diculik. Di sisi lain juga Koharu terlihat kaget mendengarnya. Lalu setelah itu, Profesor Sakuragi menjelaskan jika tempat tinggal Hikari yang berada di prefektur Sinnoh saat ini memang sedang terjadi banyak kasus menghilangnya Pokemon. Setelah mendengar dan melihat data-data di monitor, Satoshi dan Ku memutuskan untuk ke prefektur Sinnoh. Tak lupa ternyata Koharu juga ingin ikut. Setelah itu mereka pun berangkat. Kemudian berpindah ke prefektur Sinnoh yang akhirnya Satoshi dan lainnya telah sampai dan bertemu dengan Hikari. Lalu percakapan dimulai oleh Satoshi dengan makanan kroket panas untuk mengenyangkan perut terlebih dahulu. Namun Hikari terlihat nampak sedih. Tapi seketika itu ia pulih dan tak larut dalam kesedihannya. Setelah itu sembari makan kroket panas, Hikari menceritakan ke Satoshi terkait orang yang mengambil Pochama, jika wajahnya mirip dengannya. Mendengar hal tersebut, Go sedikit menceritakan jika mereka juga pernah bertemu dengan kembarannya Koharu. Tapi di sana, Hikari membantah dan mengatakan jika orang yang membawa Pochama masuk ke dalam lingkaran cahaya misterius dan setelahnya menghilang. Hikari juga menambahkan bahwa sebenarnya ia sudah menemui Junsa dan Junsa mengatakan jika kasus tersebut memang sedang banyak terjadi, di mana lingkaran misterius akan membawa seseorang ke dimensi lain. Dan Junsa mengatakan jika lingkaran itu adalah Gate. Ketika mereka sedang memikirkan mengenai Gate, tiba-tiba ada hal menghebohkan. Tim Rocket berulah. Setelah menyelesaikan hal tersebut, tiba-tiba muncul Gate yang dari dalam terlihat ada tim Rocket. Namun kali ini pakaian dinas tim Rocket agak sedikit modern dari tim Rocket sebelumnya. Di sana tim Rocket langsung menargetkan untuk menangkap Lucario dan Inteleon. Lalu setelah berhasil menangkap Lucario dan Inteleon, tim Rocket langsung masuk kembali ke dalam Gate. Tapi dari mereka yang berhasil menyusul masuk ke dalam Gate hanyalah Go dan Hikari. Beralih ke Go dan Hikari, yang mana di dalam dimensi lain mereka kehilangan jejak tim Rocket. Di sana mereka menyadari jika tim Rocket kedua memiliki aura yang berbeda dengan tim Rocket yang pertama.
Di sana mereka juga menyadari jika dimensi lain tersebut ada yang aneh. Walaupun pada kenyataannya dimensi itu memiliki bentuk yang serupa dengan dunia nyata. Namun yang membedakan dimensi tersebut, langitnya memancarkan aurora. Setelah itu, Hikari memiliki ide yakni mengajak Go untuk pergi ke rumahnya, supaya mengetahui perbedaan antara dunia nyata dengan dimensi yang mereka singgahi saat ini. Lalu mereka pun pergi. Sesampainya di rumah Hikari, tak ada sesuatu yang berbeda dari bentuk rumah aslinya di dunia nyata. Namun saat melihat lebih detail, Hikari menyadari jika di pagi hari di depan rumahnya banyak bunga yang bermekaran, tapi di sana tidak ada sama sekali. Dan Go juga menambahkan jika ia pun menyadari bahwa bunga-bunga di taman sebelumnya juga menghilang. Saat mereka mengingat kembali akan hal tersebut, ada lagi yang menghilang, yakni Pokemon. Kemudian mereka mulai memasuki rumah. Di dalam sana mereka melihat berbagai foto, dan Hikari mengakui jika foto-foto itu bukan dirinya, walaupun partner mereka sama-sama Pochama. Jadi di sana mereka menyimpulkan jika dimensi tersebut ada orang lain yang merupakan kembaran Hikari, seperti kasus tim Rocket sebelumnya. Kemudian tiba-tiba dari arah pintu datang seseorang. Dan dugaan mereka benar. Setelah itu, kita sebut saja Hikari kedua. Di sana Hikari kedua menceritakan ke mereka jika dirinya dan Hikari saat ini merupakan orang yang sama namun tinggal di dunia yang berbeda. Di sana Hikari kedua juga meminta maaf ke Hikari karena telah mengambil Pochama. Namun Hikari tak mempermasalahkan hal tersebut. Lantas setelah itu, Go bertanya tentang kenapa tak ada Pokemon satupun di dimensi ini, dan kemana perginya para Pokemon. Mendengar pertanyaan tersebut, Hikari kedua menawarkan ke mereka untuk mengajak menemui Pochamanya. Kemudian mereka pergi ke Pokemon Center di dimensi tersebut. Di dalam sana nampak Hikari kedua memegang telur yang ternyata adalah Pochamanya. Karena Pochama kembali menjadi telur. Dan tak hanya itu, telur-telur di sana juga sebelumnya adalah Pokemon. Lalu Hikari kedua menceritakan jika hal tersebut bisa terjadi karena pada suatu ketika ada gate muncul. Dan kejadian aneh pun mulai terjadi yang mana para Pokemon tiba-tiba melupakan serangan atau tekniknya. Tak sampai sana, para Pokemon yang sudah berevolusi juga kembali ke wujud sebelumnya. Seolah-olah semua itu terjadi karena waktu berjalan mundur. Dan akhirnya semua Pokemon menjadi telur kembali. Tapi walaupun begitu, saat ini Profesor Nanakamado sedang menyelidiki tentang misteri tersebut. Hikari kedua juga menceritakan mengenai Pochama Hikari yang dia ambil karena menganggap Pochama tersebut miliknya. Dan atas hal itu Hikari kedua kembali meminta maaf ke Hikari. Tak sampai sana, Hikari kedua juga menjelaskan bahwa saat mereka sudah memasuki dimensi tersebut, Pochama Hikari bisa melupakan serangannya. Dan sama seperti sebelumnya, jika ada kemungkinan Pochama Hikari bisa menjadi telur. Karena Hikari panik, ia pun meminta pendapat ke Go. Di sana Go menyimpulkan jika adanya kejanggalan saat ini mungkin karena ruang dan waktu telah menyimpang. Di sana Go juga memikirkan mengenai Pokemon yang berhubungan dengan ruang dan waktu tersebut. Sampai kemudian setelah memikirkan, Hikari mengingat mengenai Dialga dan Palkia. Scene lalu berpindah ke dunia nyata di mana saat ini Satoshi dan Koharu sedang memikirkan mengenai gate. Hingga kemudian Koharu mendapat petunjuk jika gate adalah pintu masuk ke dunia lain atau dimensi lain, menurut buku yang ia baca. Lalu Koharu menanyakan ke Satoshi terkait Pokemon yang bisa menghubungkan ke dunia lain tersebut. Sampai kemudian Satoshi mengingat jika Pokemon itu adalah Palkia. Lantas mendengar itu Koharu langsung melihat data Palkia yang merupakan Pokemon ruang yang tinggal di celah dimensi ruang.
Karena hal itu, Palkia dapat berpindah ruang dengan leluasa. Di sana Koharu yang belum puas menanyakan kembali ke ponsel Rotom terkait info lain. Dan ponsel Rotom menyarankan mereka untuk pergi ke perpustakaan Mio. Setelah itu mereka pun ke sana. Sesampainya di perpustakaan Mio, mereka mulai mencoba mencari informasi. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba muncul seseorang yang tak asing. Ia adalah Sirona. Lalu Sirona menanyakan tujuan mereka datang ke perpus Mio. Di sana Satoshi langsung menjelaskan jika ia mencari tahu informasi tentang Palkia. Mendengar hal tersebut, Sirona mulai menyadari bahwa mungkin hal itu ada kaitannya dengan menghilangnya para Pokemon. Setelah itu mereka mulai membahas dengan serius. Di sana Sirona menjelaskan jika di prefektur Sinnoh menganggap Palkia dan Dialga adalah Pokemon dewa. Yang mana Palkia sebagai Pokemon legendaris yang memanipulasi ruang dan Dialga yang memanipulasi waktu. Tak sampai sana, info lain adalah kedua Pokemon tersebut diciptakan oleh Arceus. Lalu setelah itu saat mereka keluar dari perpus Mio, tiba-tiba dari arah lain tim Roket kedua muncul. Melihat hal tersebut mereka langsung bersiap untuk bertarung. Ada sedikit hal aneh, yang mana saat Satoshi menyuruh Pikachu menyerang, tiba-tiba Pikachu kebingungan. Dan nampaknya Musashi kedua bergumam jika pengaruh dari kemunduran waktu telah menyebar di dunia tersebut. Lalu setelah itu pertarungan kembali berlanjut. Dan di sana tim Roket kedua memutuskan untuk mundur, sembari Satoshi dan Koharu ikut memasukinya. Di sisi lain di atas pohon kita diperlihatkan tim Roket yang sedang tersangkut. Ternyata mereka dari tadi mengawasi pertarungan. Bahkan mereka kagum dengan tim Roket kedua. Lalu Kojiro mempertanyakan mengenai lubang misterius. Ya karena mereka sebelumnya belum mengerti tentang gate. Tiba-tiba ada gate. Dan itu menjadi kesempatan bagi mereka. Kemudian Shin kembali ke Satoshi dan Koharu. Seperti kasus Go dan Hikari, di mana saat ini Satoshi dan Koharu juga menyadari jika bunga dan Pokemon tidak ada sama sekali. Dan satu lagi ada Aurora di langit. Setelah itu Satoshi dan Koharu bergegas untuk mencari Go dan Hikari. Saat beranjak pergi, Satoshi hendak bertanya ke seseorang. Taunya orang tersebut adalah Satoshi kedua. Di sana Satoshi kedua terlihat takut dan buru-buru untuk pergi. Namun Koharu mencoba menjelaskan jika mereka berdua datang dari dunia lain. Setelah mereda, Satoshi kedua melihat Pikachu dan sontak hal itu membuatnya histeris. Lalu Satoshi kedua menunjukkan ke mereka jika Pikachu-nya telah kembali menjadi telur. Setelah melihat itu, Satoshi kedua menjelaskan jika saat ini waktu mengalami kemunduran. Di sana Satoshi kemudian menyadari bahwa mungkin Pikachu-nya melupakan serangan atau tekniknya. Dan Satoshi kedua menimpali jika itu pertanda buruk karena sebelumnya Pikachu juga mengalami hal sama yang kemudian menjadi picu dan telur. Mendengar hal tersebut sontak Satoshi langsung panik. Lantas Satoshi kedua menyarankan mereka untuk pergi ke Pokemon Center. Mendengar itu Satoshi langsung mengeluarkan Kairyu dan Gengar. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Pokemon Center. Di sana ada kejadian aneh yang mana Profesor Nanakamado memaksa membawa pergi telur-telur Pokemon yang ada di Pokemon Center. Sampai kemudian Go, Hikari, dan Hikari kedua muncul untuk mencegahnya. Dan tanpa sengaja akhirnya mereka bertemu kembali. Lalu berlanjut tiba-tiba sebuah mobil datang dan yang keluar adalah Profesor Nanakamado. Melihat ada dua Profesor Nanakamado, mereka pun bertanya-tanya. Namun tak lama kemudian Profesor Nanakamado sebelumnya membuka penyamaran dan mereka adalah tim Roket kedua. Sontak saja mereka langsung bertindak.
Tapi di sana akibat waktu yang mundur, Pikachu dan Ashbourne berubah ke wujud sebelum evolusi. Lalu setelah tim Rocket kedua berhasil melarikan diri, di sana Profesor Nanakamado mengatakan ke mereka jika yang mengalami kemunduran bukan hanya Pokemon dan tumbuhan, namun manusia juga akan mengalaminya. Lantas karena panik, mereka pun langsung menanyakan tentang cara untuk menemui Dialga dan Palkia. Di sana Profesor Nanakamado menyuruh mereka untuk pergi ke puncak Gunung Tengan. Lalu ketika Satoshi berniat akan berangkat dan mengeluarkan Kairyu dan Gengar, kedua Pokemon tersebut malah kembali ke wujud sebelum evolusi. Dan di sana ada kemungkinan jika sebelumnya Kairyu dan Gengar sudah dikeluarkan dari Pokeball, sehingga kemunduran waktunya berdampak besar bagi mereka. Melihat hal tersebut, lantas Go berinisiatif untuk mengeluarkan Flygon dan Petra yang sebelumnya belum dikeluarkan. Dan benar saja, hal tersebut belum berdampak di kemunduran waktu bagi Flygon dan Petra. Setelah itu karena tidak muat, yang berangkat duluan adalah Satoshi, Go, Koharu, dan Hikari. Di samping itu, Shin berpindah ke tim Rocket yang ternyata mereka masuk ke dimensi lain. Di sana nampaknya mereka terkena dampak kemunduran waktu. Terlihat juga Musashi lebih muda, Punyard yang tak bisa berbicara. Singkat cerita, Shin berpindah ke puncak Gunung Tengan, di mana mereka akhirnya sampai. Dan kebetulan di depan mereka juga ada gate. Setelah melihat itu, mereka langsung memasukinya untuk memastikan keberadaan Palkia dan Dialga. Kemudian berpindah ke Satoshi dan Hikari kedua. Dan tiba-tiba tanpa mereka duga muncul Go dan Koharu kedua, yang ternyata tanpa kita sadari mereka ditelepon oleh Go untuk menemui mereka. Setelah itu mereka pun menyusul ke puncak Gunung Tengan. Di tengah perjalanan ada pertanyaan mengenai kenapa Pokemon mereka tidak mengalami kemunduran waktu. Dan ternyata jawaban Go dan Koharu kedua adalah meneliti pakaian tim Rocket kedua yang tidak mengalami kemunduran waktu. Dan mereka meniru hal tersebut. Lalu kembali ke Satoshi dan lainnya yang akhirnya berhasil menemui Dialga dan Palkia. Dan selama ini dugaan mereka benar terkait kemunduran waktu yang telah terjadi. Tapi ketika mereka berniat akan menghentikan pertikaian, tim Rocket kedua muncul untuk menghalanginya. Maka dengan begitu mereka pun terlebih dahulu bertarung dengan tim Rocket kedua beserta anak buahnya. Tapi lagi-lagi kemunduran waktu membuat semua Pokemon mereka berubah menjadi telur. Dan mereka tertangkap oleh tim Rocket kedua. Setelah itu, tim Rocket kedua memperlihatkan Lucario dan Inteleon yang mengalami kemunduran waktu. Namun di sana tim Rocket kedua mengatakan jika mereka akan melakukan operasi kepada para Pokemon yang telah ditangkap. Mendengar pernyataan tersebut, Satoshi dan Go menduga jika penyebab pertikaian Palkia dan Dialga adalah ulah tim Rocket kedua. Dan hal itu dibenarkan oleh mereka dengan menggunakan rantai merah yang memiliki kekuatan Arceus. Tujuan tim Rocket kedua adalah menangkap semua Pokemon, bahkan menangkap Palkia dan Dialga, dan semata-mata untuk menguasai dunia. Namun tak lama kemudian tiba-tiba rombongan Satoshi, Go, Koharu, dan Hikari kedua datang. Di sana mereka tak tinggal diam dan langsung membantu. Setelah itu semuanya selamat. Satoshi dan Satoshi kedua berniat untuk menghentikan pertikaian Palkia dan Dialga. Sementara yang lain berusaha melawan tim Rocket kedua. Pun di sisi lain, kedua Satoshi juga sedang berusaha menghentikan Palkia dan Dialga.
Ketika sedang asik-asiknya bertarung, tiba-tiba terjadi hal tak terduga, di mana dampak pertikaian Palkia dan Dialga mengenai mereka semua. Dan di sana tim Roket kedua akhirnya mengangkasa. Sementara mereka yang masih di sana berubah menjadi bocil dan untuk Pokemon berubah menjadi telur. Lalu Sin berpindah ke Sirona dan sekejap juga berpindah ke Pokemon Center yang ada di dunia lain. Setelah itu kembali ke para bocil yang mana Satoshi mengajak yang lainnya untuk menguatkan tekadnya dan memohon kepada Arceus supaya menghentikan pertikaian Palkia dan Dialga. Lalu mereka semua pun mulai mencobanya. Sampai akhirnya perasaan polos para bocil dikabulkan dan pertikaian itu pun berhenti. Setelah itu Palkia dan Dialga mengembalikan keadaan seperti semula. Ketika semuanya sudah kembali normal, Satoshi dan rombongan terlihat akan dikembalikan ke dunia asal. Oh ya, tak lupa tim Roket juga. Satoshi, matana! Kemudian setelah itu to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 45. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.